Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil gharil muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, patut kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada sore ini menjelang buka bersama. Kita bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dikatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, memperbanyak wawasan keislaman, maka janji Allah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya masuk dalam surga. Jadi majelis ini sebetulnya adalah sarana yang paling efektif agar kita masuk ke dalam surga. Karena itu kebiasaan para sahabat, apabila ada majelis ilmu, beliau selalu hadir. Jangan merasa aku sudah ngerti. Kalau itu ada dalam hati, maka itu justru akan muncul kesombongan. Apalagi dalam hatinya meremehkan. Siapa sih yang bicara? Allah, Pak Sobirin baik. Lah, hal itu membuat hati kita merasa lebih tinggi dibanding dengan orang lain, sehingga muncul kesombongan. Karena sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Oleh karena itu mari kita biasakan, apabila kita menjumpai ada berita pengajian di sana, mari kita berduyun-duyun untuk menghadiri dalam rangka untuk memperluas wacana keilmuan tentang agama ini. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa Pacewetan yang berbahagia, pada sore kali ini mestinya yang berkenan untuk menyampaikan materi adalah Ustadz Dzikrul Amirullah dari Pondok Pesantren Muhammadiyah Sepang. Namun ada berita di sana katanya hujannya cukup lebat
bahkan ada angin, begitu Pak Nur ya, ada angin. Karena itu saya hanya sekedar menggantikan supaya sore ini tidak ada kajian yang kosong selama bulan Ramadan menjelang buka bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, para sahabat itu pada saat menjelang akhir bulan Ramadan, apa yang dirisaukan, apa yang dikhawatirkan? Yang dikhawatirkan, yang dirisaukan para sahabat adalah jangan-jangan amal yang mereka kumpulkan selama bulan Ramadan berupa amalan ibadah, qiyamul lail, membaca Al-Quran, tidak diterima oleh Allah. Itu yang dirisaukan. Karena sebanyak amal yang dia lakukan, kalau tidak diterima oleh Allah, maka mereka akan mengalami kerugian. Karena itu kita patut untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau memberikan ilmu yang manfaat. Yang kedua, rezeki yang baik. Yang terakhir adalah agar amal kita diterima oleh Allah. Jadi ini yang kita harapkan, dan kita selalu memohon kepada Allah agar rangkaian ibadah selama bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah. Karena tidak setiap orang yang puasa itu amalannya diterima. Bahkan dikatakan ada orang yang puasa, mereka tidak mendapatkan balasan dari Allah, yang ia dapatkan hanya sekedar lapar dan dahaga. Eman-eman dong, karena itu kita berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau menerima amalan yang kita lakukan. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang berbahagia, para sahabat itu di samping risau tentang amalan-amalan yang ia lakukan, jangan-jangan amalan yang dia lakukan tidak diterima, beliau juga selalu berusaha untuk menjadikan amal itu diterima. Bagaimana? Langkah yang mereka ambil adalah satu, beliau para sahabat selalu menguatkan keimanan agar iman dia lurus. Karena amal tanpa iman yang lurus, maka amal yang dia lakukan sia-sia. Yang kedua, agar amal yang dia lakukan bisa diterima oleh Allah, maka dilandasi dengan keikhlasan. Yang ketiga, agar amal yang dia lakukan diterima oleh Allah, seluruh amalan yang dia lakukan selalu ittiba kepada junjungan Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dia lakukan. Di samping para sahabat risau, ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun pada saat dia melakukan amalan, dia pun juga tidak tinggal diam. Ketika
Nabi Ibrahim dibantu oleh putranya Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Beliau tidak langsung, wah, amalku membangun rumah Allah akan diterima. Pasti itu. Tidak demikian. Tapi setelah beliau membangun Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang terkenal, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Maksudnya adalah terimalah amal membangun Ka'bah ini. Innaka sami'un alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Sekelas Nabi Ibrahim saja beliau berdoa agar amalnya diterima, apalagi kita sebagai hambanya yang dhaif, yang lemah. Karena itu seharusnya kita lebih banyak berdoa agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, naluri manusia, naluri manusia itu kalau melakukan amal ibadah, lantas manusia itu diberi reward, diberi berbunga, maka secara naluri mereka akan bersemangat untuk melakukan amal ibadah. Allah, pada saat tanggal 17 Ramadan diadakan lomba baca Al-Quran dengan tartil. Hadiahnya katakan 1 juta untuk juara 1. Kira-kira ya Pak Bu, anak akan bersemangat untuk belajar membaca Al-Quran dengan tartil. Karena apa? Mereka termotivasi di dalamnya karena disiapkan hadiah. Demikian juga manusia itu ternyata oleh Allah pun diberi motivasi agar melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Jikalau mereka yakin bahwa amalan mereka akan diterima oleh Allah, maka Allah akan mudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi dilatar belakangi dengan keyakinan hati bahwa saya ingin meraih hadiah itu. Karena itu mereka akan mudah untuk bersemangat. Dalam hal ini digambarkan di dalam surat Al-Lail, begini bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqo. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dilandasi atas dasar ketakwaan. Jadi mereka memberikan harta di jalan Allah dilandasi atas dasar ketakwaan. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan pahala yang terbaik. Dia yakin kalau melakukan perbuatan ini maka Allah akan memberikan pahala yang terbaik. Bagaimana ayat ini berikutnya? Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan baginya untuk melakukan pekerjaan itu. Allah akan mudahkan seseorang untuk melakukan kebaikan karena mereka yakin pahala Allah itu akan diberikan. Ini penting ini. Yakin nggak? Contoh ini, yakin nggak sholat berjamaah itu dilipat gandakan pahalanya? Yakin betul? Yakin? Ini azan kok pada ngalih. Pada saat azan asar kok pada ora pada
Oh, padahal kalau sudah yakin, maka Allah mudahkan mereka untuk melakukan kebaikan itu. Tapi kebanyakan sholat asar yang dimana dari 5 sholat fardu, sholat asar itu pahalanya paling gede. Ini kebanyakan orang pahala yang paling besar apa? Subuh. Enggak, tapi justru adalah sholat asar. Kalau penjenengan yakin bahwa sholat asar pahalanya besar, bahkan dilipat gandakan sampai 27 derajat jika dilaksanakan secara berjamaah, mestinya Allah akan gampangkan untuk melakukan sholat berjamaah. Tapi ironis dan menyedihkan, mayoritas umat Islam kalau sholat asar ogahan gembatan nggih. Kita yakin bahwa orang yang membaca Al-Quran 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Yakin boten Pak? Yakin. Tapi pertanyaannya, apakah setiap manusia yang mengaku dirinya beriman dan mereka berislam membaca Al-Quran? Nah, ini mari kita koreksi pada diri kita sendiri. Padahal Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan baginya untuk melaksanakan suatu kebaikan. Saya berikan satu cerita saja Bapak Ibu. Ketika Masjid Nabawi sudah jadi, pirsa Masjid Nabawi datang pundi? Datang mati. Niku pun nanti mereka niku. Masjid Nabawi dulu itu sangat sederhana. Yang namanya atap itu dari daun kurma. Tiang-tiang itu dari pohon kurma yang sangat sederhana. Lantainya masih berupa pasir. Coba, tapi jamaahnya penuh karena mereka dilandasi oleh iman. Karena imannya sudah terpatri di dalam hati, maka jauh pun terasa dekat. Uang ini kadung cintai yang ngono kuwi lho Pak. Gitu. Pak Samsul. Walaupun rumahnya rara kuning, karena sudah cinta, jauh pun terasa dekat. Betul. Demikian juga kalau kita misalnya ada panggilan azan, karena kita sudah yakin pahala orang yang melaksanakan sholat itu dilipat gandakan, mereka dengan entengnya, dengan gampangnya, dengan mudahnya mereka melakukan kebaikan. Saya lanjutkan cerita tadi. Masjid Nabawi dalam keadaan masih sempit. Ternyata jamaknya banyak. Bludak. Ora cukup. Masjid Nabawi tidak cukup. Akhirnya apa? Ada tanah sebelahnya. Ini kebiasaan orang itu. Wah, ketoke masjidnya kok wis penuh. Jamaah bludak, aku duwe tanah neng kono, piye. Tapi dintol, regane digawe larang. Pada saat itu sahabat nggak punya uang. Akhirnya Nabi menyampaikan kepada Umar bin Khattab, kepada para sahabat yang lain, siapa di antara kalian? Ini Nabi Muhammad, siapa di antara kalian yang bisa membebaskan tanah ini, maka jaminannya adalah surga. Langsung orang yang terpanggil imannya langsung dia pulang, tentu bilang sama istrinya, wahai istriku, ini ada peluang emas, jangan disia-siakan. Akhirnya dengan harga yang mahal, tanah itu dibeli
dia datang kepada yang punya rumah, dibeli dengan harga yang mahal. Siapa dia? Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu bahkan sampai sekarang beliau masih punya wakaf produktif yang diatasnamakan Utsman bin Affan. Saking kayanya, tapi kayanya, kekayaannya, hartanya, uangnya tidak diletakkan di hati, tetapi kekayaannya diletakkan di tangan. Sehingga seberapapun kebutuhan umat Islam, kalau dia mendapatkan panggilan, maka mudah untuk melepaskan hartanya demi akhirat. Makanya dikatakan man bana billahi masjidan banallahi fil jannah. Barang siapa yang mau membangun masjid, maka dia akan bangunkan di sisi Allah surga. Ini panggilan iman. Makanya betul, dengan iman yang kuat, dengan keyakinan pahala Allah akan diberikan, maka Utsman bin Affan mudah untuk melakukan amal. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka Allah akan mudahkan baginya untuk beramal, untuk bersedekah, untuk melakukan kebaikan, karena mereka meyakini bahwa apa yang saya lakukan tidaklah sia-sia, pasti akan dibalas. Sedikit pun yang kita lakukan pasti akan dibalas. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan suatu kebagusan, maka dia akan mendapatkan balasannya walaupun kebaikan yang dilakukan hanya seberat dzarrah. Dzarrah itu apa? Apa? Ada yang mengatakan dzarrah itu adalah biji sawi. Ya, itu mungkin pada saat itu betul, mungkin ya. Tapi penafsiran itu tidak benar. Karena yang disebut dengan dzarrah adalah sesuatu yang paling kecil. Atom itu terdiri dari inti atom. Ada elektron yang mengelilingi. Kalau ada benda yang lebih kecil dari itu, maka itulah dzarrah. Artinya apa? Sekecil apapun yang kita lakukan, Allah pasti akan membalasnya. Ngerti nggih? Karena itu mari pada bulan Ramadan ini kita perbanyak energi positif. Ada energi positif, tak singkat baik EPOS. Napa Pak? EPOS, energi positif. Ada lagi, jangan engkau lakukan di bulan Ramadan dengan energi negatif, disingkat HENEK. Napa Pak? HENEK, energi negatif. Energi positif itu contohnya apa? Bersedekah di bulan Ramadan. Energi yang ada pada diri kita manfaatkan untuk kebaikan. Itu namanya energi positif. Hindari energi negatif. Upamane Bu, pas wayah diceramai, itu namanya energi. Jane tangga penjenengane jane kadang-kadang iso risih. Aku jane gak seneng lho dijak omong-omongan. Saged iki ngaten nggih. Tapi dijak ngomong ngono. Itu namanya penjenengan mengeluarkan energi, tapi energi yang negatif karena berpengaruh pada keburukan. Orang lain akan mendapatkan mudarat mergo kepengin ngrungokne ora iso krungu jelas. Nang malenge mali.
Mboten napa-napa Bu, kula namung nyaosi keterangan energi negatif. Ketika ada di majelis taklim, jangan sampai kita bicara selain apa yang disampaikan oleh ustadz atau ustadzah. Ini dibiasakan. Karena kalau dibiasakan hal-hal yang negatif, itu nanti akan menjadi karakter. Karakter itu terbentuk karena kebiasaan. Inilah yang saya sampaikan. Kesimpulannya, orang yang meyakini akan pahala Allah, maka Allah akan mudahkan untuk melakukan kebaikan. Karena itu kita risau akan pahala. Apakah nanti kita akan mendapatkan balasan? Apakah amal yang kita lakukan akan diterima oleh Allah? Maka itu kita selalu berdoa. Apa mau? Boleh begini, doanya Nabi Ibrahim tadi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Monggo sareng-sareng. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Iki kalau perlu, kalau doa ditutup dengan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh begitu? Atau subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ngaten nggih. Terakhir kula namung pesen. Nalika wonten salat tahajud nggih malam hari saat iktikaf, ngapunten kula nek tahiyat akhir rada suwi. Pancen diperintahkan oleh Rasul bahwa setiap tahiyat akhir sebelum salam kita disuruh untuk memperbanyak doa. Biasanya sing umum nggih pelajaran SD, fil alamina innaka hamidum majid. Terus napa Bu? Pak? Salam. Saat ini mboten disuwekne. Mergo waktu itu adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Boleh ditambah dengan doa yang panjenengan sukai. Diambilkan dari Al-Qur'an boleh. Asal niatnya untuk berdoa. Ngoten nggih. Jadi berdoa boleh. Ada yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, ada yang diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. Santen gula klapa cekap semanten atur gula. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.